Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024 Formasi Administrator Kesehatan Hari Pertama part yang kedua. Untuk part 1 teman-teman bisa cek video-video sebelumnya ya. Nah, untuk materinya sendiri ini udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB 2024 yang dikeluarkan oleh Permen Pan RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu. Nah, jadi apa aja sih materi pokok SKB Administrator Kesehatan Hari Pertama? Itu ada di poin nomor 2 ya. Teman-teman bisa download file ini di deskripsi gratis. Nah, jadi ada dua kemampuan, yaitu kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum itu ada 6 poin terkait peraturan, kebijakan, tata kelola, struktur, dan jabatan fungsional. Untuk kemampuan khusus itu ada pelayanan, analisis, perizinan, dan akreditasi fasilitas pelayanan. Oke, kita mulai aja ya ke soal nomor 1. Soal nomor 1, tujuan utama dari peraturan pemerintah tentang akreditasi rumah sakit adalah A. Meningkatkan efisiensi biaya rumah sakit, B. Memastikan kualitas dan keamanan pelayanan, C. Mempercepat waktu pelayanan, D. Menambah jumlah fasilitas medis, E. Memperbanyak tenaga non-medis. Oke, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Kita lihat. Soal nomor 1 jawabannya adalah yang B ya, memastikan kualitas dan keamanan pelayanan. Nah, jadi akreditasi rumah sakit bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang berlaku. Oke, paham ya? Nomor 1 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, kegiatan dalam tata kelola yang efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk A. Menambah jumlah staf administrasi, B. Mengoptimalkan kualitas layanan, C. Mengurangi anggaran fasilitas kesehatan, D. Meningkatkan tarif layanan, atau E. Menyediakan layanan tanpa perlu perawatan. Oke, kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Kita lihat soal nomor 2 jawabannya apa? Jawabannya yang B. Mengoptimalkan kualitas layanan. Nah, jadi tata kelola yang baik pada fasilitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Oke, soal nomor 2 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap warga negara berhak A. Mendapatkan layanan kesehatan dasar gratis, B. Memperoleh akses kesehatan yang layak, C. Menerima tunjangan kesehatan dari pemerintah, D. Memilih fasilitas kesehatan secara bebas, atau E. Memperoleh layanan kesehatan di luar negeri. Oke, terakhir undang-undang ya teman-teman. Kita lihat soal nomor 3 jawabannya apa? Jawabannya yang B ya, memperoleh akses kesehatan yang layak. Jadi UU Kesehatan mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh akses kesehatan yang layak dan berkualitas. Oke, jadi soal nomor 3 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, peran utama dari seorang administrator kesehatan adalah A. Menyiapkan prosedur pengobatan pasien, B. Mengelola dan merancang kebijakan layanan kesehatan, C. Memberikan pelayanan medis langsung, D. Menjalankan pengawasan obat-obatan, atau E. Melakukan penelitian medis. Oke, kira-kira yang mana ya? Jawabannya lumayan mirip-mirip. Kita lihat soal nomor 4 jawabannya apa? Jawabannya yang B. Mengelola dan merancang kebijakan layanan kesehatan. Jadi, administrator kesehatan bertanggung jawab dalam tata kelola administrasi, perencanaan, dan kebijakan terkait layanan kesehatan. Ya, paham teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, dalam peraturan tentang jabatan fungsional kesehatan, kompetensi utama yang harus dimiliki seorang administrator kesehatan adalah A. Pengetahuan dalam farmasi, B. Keterampilan dalam mengelola sumber daya kesehatan, C. Kemampuan melakukan tindakan medis langsung, D. Keterampilan teknis di bidang laboratorium, atau E. Keahlian dalam pelayanan gizi. Oke, kira-kira jawaban yang mana? Kita lihat soal nomor 5. Jawabannya yang B. Keterampilan dalam mengelola sumber daya kesehatan. Jadi kompetensi administrator kesehatan meliputi pengelolaan sumber daya serta perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang B. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana udah ada 100 soal untuk SKB Administrator Kesehatan Ahli Pertama part yang kedua. Untuk part 1 itu bisa teman-teman cek video-video sebelumnya ya teman-teman. Tentunya soal yang part 2 berbeda dengan part 1. Jadi total ada 200 soal untuk Administrator Kesehatan Ahli Pertama. Silahkan download di bawah.
Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Untuk di halaman awal ada list materi pokok, kemampuan umum dan juga kemampuan khusus dari administrator kesehatan ahli pertama. Nah, untuk part kedua juga ada total 100 soal ya teman-teman, yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Yang tadi kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa download di deskripsi. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa membantu dalam belajar, semoga bisa bermanfaat, dan semoga mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.